96.3 RPK FM Jakarta dan follow Twitter @963RPKFM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada jalan kami yang benar, amani untuk penebus kami. Kami butuh kuatan berkat, amani untuk penebus kami. Berilah damai sejahtera, amani untuk penebus kami. Berilah 96,3 RPK FM. Shalom, selamat hari Minggu sahabat RPK terkasih. Siang hari ini kita bertemu kembali di Rise and Shine, Bangkit dan Bersinarlah. Persembahan dari GPIB atau Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dengan wilayah pelayanan dari Raha di ujung timur sampai ke Sabang di ujung barat. Dan dari Nunukan di ujung utara sampai ke Cilacap di ujung selatan Indonesia. Rise and Shine ini melanjutkan siaran sebelumnya yang pernah mengudara sampai dengan tahun 2010. Dan kali ini kami akan hadir di setiap hari Minggu kedua dan keempat setiap bulannya pada jam 14 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini bersama saya Widi dan juga rekan saya Catherine. Nah, dan kali ini kita akan membahas topik yang menarik banget nih Catherine. Wah, apa itu Widi? Topiknya itu adalah pertumbuhan gereja beserta masalah dan solusinya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan laporan dari rekan Ariesta tentang seminar dengan tema yang sama. Silakan rekan Ariesta dengan laporannya. Sahabat RPK, telah dilaksanakan studi teologi yang ketiga tingkat sinodal GPIB tahun 2017 yang berlangsung di Hotel PEV Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 sampai 11 Januari 2017 yang lalu. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 100 orang setiap mupel Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat. Dan untuk mengetahui tujuan diadakan studi teologi yang ketiga ini, berikut ini hasil wawancara saya dengan Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Ibu Marlin Joseph. Nah, kalau kemarin ini studi teologi 3 ini tujuannya untuk apa sih, Bu? Sebelumnya apa sudah pernah ada kegiatan mungkin studi teologi 1 dan kedua, dan kemarin ini apa mungkin termasuk dalam golongan yang ketiga? Ya, jadi gini kan, studi teologi ini merupakan program kerja GPIB, program kerja sinodal, GPIB lah ya, 2016-2017. Nah, apa yang mau dicapai dari studi teologi ini? Sebetulnya yang mau dibangun dari studi teologi ini adalah kita mau mencoba untuk mengerjakan, meninjau kembali, merumuskan kembali yang namanya teologi misi gitu kan ya. Jadi kita mau coba untuk merekonstruksi teologi misi gereja GPIB ya dalam hal ini. Ya, jadi rekonstruksi dan reposisi ya, jadi dia direkonstruksi. Kan sudah ada bangunan teologi misi gereja, nah tetapi dia kan harus direkonstruksi ulang. Apa itu rekonstruksi ulang? Jadi dia coba dibangun kembali. Nah, kenapa dia harus dibangun kembali? Karena kita punya konteks bergereja itu kan dia bergerak terus, gitu kan? Iya. Harus kontekstual kan, tantangan pergumulan gereja 10-20 tahun yang lalu gitu kan pasti berbeda dengan tantangan yang kita hadapi pada saat ini dan ke depan, dan karena itulah kita perlu untuk merekonstruksinya kembali gitu. Baik, harapannya dengan studi teologi 3 yang kemarin dilaksanakan apa nih kira-kira? Ya, harapannya itu ya misi Allah itu terwujud di tengah dan bersama di tengah-tengah pelayanan kita gitu kan. Bagaimana kan harapannya gini, bagaimana kita bisa melakukan gitu atau berpartisipasi dalam pelaksanaan misi Allah yang harus diwujudkan di tengah-tengah dunia ini ya gitu ya. Oke. Cara
yang lebih efektif, lebih efisien dan lebih optimal, lebih tepat guna gitu ya. Oke. Cara-cara kita untuk pola-pola pelayanan kita yang lebih tepat guna gitu dalam rangka mewujudkan misi Allah di tengah dan bersama masyarakat ya. Iya, oke. Ibu, terima kasih ya Bu untuk waktunya. Ya begitu ya. Saya Ariesta melaporkan untuk Rise and Shine 96,3 RPKF. Iya, itu tadi laporan dari rekan Ariesta. Nah, siaran kali ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya Catherine, bahwa merupakan bagian dari rangkaian seminar yang telah diadakan kemarin tanggal 21 Januari di GPIB Evata. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu nih untuk membahas tema kita kali tuh. ini. Jadi sudah ada di tengah kita Bapak Gilbert Nisahpi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Terima kasih sudah hadir di Rise and Shine. Nah, Terima rekan kasih. Catherine, boleh dibacakan sedikit nggak profil singkat dari narasumber kita siang hari ini? Oke Widi, Bapak Insinyur Gilbert Nisahpi MM adalah anggota Departemen Informasi, Komunikasi, dan Penelitian Pengembangan GPIB. Bapak Gilbert ini biasanya dipanggil Bapak Geli. Bapak Geli, ya. Jadi selama siaran ini kita akan memanggil Bapak Geli, benar Bapak? Iya. Ya betul Tadi protes sekali. katanya, gak usah Pak Gilbert, Pak Geli aja. Oke, biar lebih akrab Iya. ya. Dan kami mengundang sahabat RPK untuk berinteraksi dengan kami melalui nomor telepon 021 8000 444 atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0815 1800 444 dengan menyebutkan nama sahabat RPK. Widi, siaran Rise and Shine ini juga dapat didengar di seluruh dunia loh. Dan itu secara real time atau melalui streaming di website RPK di www.radioplitakasih.com dan juga melalui aplikasi mobile sahabat RPK. Iya, dan nggak hanya dengar aja, bisa lihat kita juga nih. Betul. Lewat channel YouTube-nya RPK FM. Oke. Gitu. Jadi bisa lihat nih Pak Geli kayak apa orangnya. Oke, kita langsung tanya-tanya aja ya Pak Oke. Geli ya. Iya, jadi kalau kita lihat dari judul tema seminarnya Ya. ada mengupas tentang mengupas permasalahan maksud saya dan mencari solusi percepatan pertumbuhan gereja. Ya. Jadi kita mau ngomongin tentang masalah dan tantangan yang dihadapi gereja. Ya, Dan tentunya ya. kan nggak hanya GPIB aja ya. Iya, Ada betul gereja sekali. yang menghadapi tantangan dan masalah. Nah, di seminar kemarin tuh saya kebayang tuh kayak seru banget gitu loh. Sayang Diskusinya. sekali ya Widi, saya kayaknya nggak datang. Kemarin Widi datang ya? Saya sempat mampir, jadi sempat lihat, makanya saya tahu itu seru banget. Nah, boleh dibagikan kepada sahabat RPK hal-hal signifikan apa aja Pak yang kemarin menjadi bahan diskusi di seminar kemarin itu? Oke, gini. Seminar kemarin itu 21 Januari 2017 merupakan bagian dari penelitian yang kami lakukan. Pada tahun 2014, kami di Litbang GPIB, Majelis Sinode GPIB, Iya. melakukan penelitian sederhana dipimpin oleh Bapak Profesor John Haba. Saya ada di dalamnya dan penelitian itu menghasilkan 7 tantangan yang terbesar GPIB. Ada 7 7 tantangan. Ada ya? 7 tantangan yang paling besar di GPIB untuk bertumbuh gitu ya. Nah, terus kemudian kami usulkan kepada Majelis Sinode kenapa tidak 7 tantangan ini kita bikin 7 buah tim. Nah, Sinode setuju, dibuatlah 7 tim kajian. Di mana di dalamnya ada 43 anggota. Itu sebagian besar pendeta-pendeta GPIB bekerja di dalam 7 tim kajian. Itu ada 7 orang doktor GPIB di dalamnya, Profesor juga ada ya? profesor yang memimpin. Nah, mereka melakukan kajian-kajian untuk menemukan akar permasalahan dari tantangan-tantangan yang sudah kami identifikasi tersebut. Nah, mereka sudah bekerja semenjak bulan Maret yang lalu dan sekarang sudah 80% penelitiannya selesai. Nah, mereka harus memberikan rekomendasi-rekomendasi terbaik apa yang harus dilakukan GPIB supaya GPIB bisa menghadapi tantangan-tantangan, masalah, hambatan dan rintangan yang sudah diidentifikasi. Nah, di tengah-tengah penelitian itu kita lakukan seminar ini. Ya. Nah, kita datangkan para ahli
tujuannya untuk memberikan masukan-masukan, memberikan input-input, memberikan komentar-komentar yang berguna supaya laporan-laporan hasil penelitiannya ini nanti semakin lengkap, semakin baik dan semakin sempurna dan bisa menjadi referensi yang baik bagi GPIB untuk bertumbuh gitu. Kira-kira gitu. Nah, dari seminar yang kemarin itu Pak, narasumbernya itu siapa aja sih Pak? Kami minta pertama Profesor Tamrin Amal Tomagola. Kita tahu beliau kan beragama Islam, cuma kami minta dari sisi perspektif yang perspektif yang berbeda, agama yang berbeda, bagaimana melihat pertumbuhan gereja. Beliau juga bagus memberikan konsep tentang Kristen Nusantara. Betul, karena Kristen sebelumnya Nusantara. sudah ada Islam Nusantara yang digagas oleh NU. Kenapa tidak buat yang namanya Kristen Nusantara? Beliau juga bagus memberikan parameter-parameter gereja yang bertumbuh seperti apa, terutama gereja yang memberi dampak positif bagi bangsa dan negara. Karena hasil penelitian kami juga mengatakan bahwa untuk apa sih gereja ada? Pertama, gereja harus menjawab pergumulan jemaatnya sendiri. Iya, betul. Apakah ada anak-anak terkena narkoba, ada rumah tangga di ujung tanduk, ada masalah-masalah yang terlibat di jemaat, gereja harus bisa menyelesaikannya. Yang kedua, gereja ada untuk memberikan sumbangan yang berarti untuk masyarakat, tidak hanya dalam jemaat ya Pak. Iya, Kristen kita harus berbuat bagi bangsa dan negara. Nah, yang ketiga, karena kita adalah bagian dari sinode GPIB yang punya juga visi misi, punya sasaran, gereja GPIB harus mendukung visi misi sasaran-sasaran GPIB gitu. Nah, kemudian ada pembicara lain, Profesor Ari Tonang. Beliau yang mengirim surat ke MUI waktu itu ya. Dari STT Jakarta ya. Kan kenapa kita disebut kafir dan sebagainya. Beliau juga banyak memberikan masukan kepada 7 tim kajian. Ada juga Pendeta Sam Kaihatu, mantan Majelis Sinode. Beliau sharing tentang pengalaman-pengalaman beliau selama bergereja di GPIB selama 40 tahun. Ada Ibu Doktor Pendeta Dr. Nancy Nisahpi memberikan pencerahan bagaimana sekarang gereja ini di tengah-tengah perubahan budaya postmodern. Kita tahu bahwa kemajuan teknologi yang luar biasa, kemajuan informasi, anak-anak yang keranjingan main gadget ya. Video-video anak-anak remaja penuh dengan gadget, penuh dengan video-video yang tidak benar seperti itu ya. Kemudian gadget dipakai untuk yang macam-macam. Ya, jadi akses informasinya kayak udah mudah banget tuh anak-anak zaman sekarang. Ibu Nancy lihat itu perubahan budaya yang harus disikapi oleh gereja. Nah, kemudian ada Gamaliel Wane. Pak Gamaliel Wane ini putra dari mantan ketum sinode yang dulu ya, Pak Rufi Wane. Narasumbernya banyak juga ya Pak ya dalam seminar tadi. Adalah Ibu Korina Silalahi tentang kepemimpinan dan manajemen juga. Kira-kira gitu. Kita akan membahas lebih lanjut nih Pak tentang 7 kajian seru yang banget, tadi makanya Bapak sebutkan. Jadi sahabat RPK jangan lupa tetap dengarkan Rise and Shine hari ini, dan kami mengundang sahabat RPK untuk berinteraksi dengan kami melalui nomor telepon 021-8000-444 atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0815-1800-444 dengan menyebutkan nama sahabat RPK. Rise and Shine akan kembali setelah break berikut ini. Info RPK. Sahabat RPK, saya Marina Siregar, Magister Psikologi Psikolog. Skizofrenia adalah gangguan keseimbangan neurotransmitter di otak yang membuat penderitanya mengalami gejala seperti halusinasi, delusi, dan mengalami afek datar. Untuk keluarga ODS, diharapkan dapat membantu ODS dengan memahami bahwa hal-hal yang dilakukan ODS ditimbulkan oleh gangguan pada otak, bukan atas kemauan ODS tersebut. Ajak ODS untuk berobat ke dokter, psikiater, atau psikolog dan berikan harapan-harapan yang sesuai dengan kemampuan ODS.
Kemudian, berikan apresiasi terhadap perubahan positif sekecil apapun dalam proses kepulihan ODS. Jika dirasa perlu, keluarga dapat mencari dukungan sosial atau bantuan profesional untuk membantu keluarga mengatasi perasaan-perasaan stres yang dialami. Ingat, Anda tidak sendiri. Salam sehat jiwa. Saya Marina Siregar, Magister Psikologi Psikolog. Anda baru saja mendengarkan Info RPK. Info RPK hanya di 96,3 RPK FM Jakarta. 96.3 RPK FM Jakarta. Masih bersama dengan kami di siaran radio GPIB Arise and Shine, Bangkit dan Bersinarlah, dengan topik yang sama, pertumbuhan gereja, masalah dan solusinya. Dan masih bersama juga dengan narasumber kita, Bapak Geli. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya kayak ini. Pertanyaannya seru banget nih. Betul. Ya. Tantangan apa sih yang sekarang sebenarnya sedang dihadapi gereja? Ada yang bilang bahwa tantangan dia tuh masalah curi-curi domba ya. Atau mungkin yang sekarang lagi ngetren nih tentang masalah hoax itu yang di media sosial lagi ngetren banget, lagi booming banget, itu gimana gitu ya, Bapak Geli? Nah, saya lupa ada satu pembicara namanya Pak Albertus Pati. Beliau adalah anggota dari PGI. Kami minta beliau datang juga karena beberapa hari yang lalu ada sharing ya antara Presiden dengan PGI, dan salah satu pesan dari Presiden adalah agar umat Kristen jangan ikut-ikutan nyebarin hoax. Pendeta-pendeta bisa memotivasi umatnya agar menyebarkan berita baik gitu. Jangan ikut-ikutan hoax, dan juga ada sharing tentang bagaimana mengatasi jurang kemiskinan. Itu seperti itu. Nah, mengenai curi-curi domba, ya begini, ada salah satu penelitian kita juga, karena kita meneliti tentang bagaimana hubungan GPIB dengan denominasi lain gitu. Karena ternyata hasil penelitiannya mengatakan bahwa kita ini nggak akrab gitu. Lokasinya dekat dengan gereja Betani, gereja GKI, gereja Pantekosta, tapi kita nggak kenal. Bagaimana mau bertumbuh bersama kalau kita nggak kenal? Kita juga nggak kenal dengan masjid di sebelah gereja. Kita nggak kenal ada kelenteng di sebelah gitu. Nah, anak-anak muda kita nggak kenal dengan anak muda masjid. Bagaimana kita mau bertumbuh bersama? Nah, itu yang menjadi jadi PR. Iya, itu sedang dilakukan penelitian juga gitu. Apa yang harus dilakukan GPIB? Kita harus kenal, harus baik dengan teman-teman agama lain, dengan denominasi lain, supaya kita bisa bergandengan tangan untuk bertumbuh bersama, karena itu yang diharapkan oleh Pak Presiden. Konsep itu juga konsepnya Kristen Nusantara yang digagas oleh Pak Tamrin Amal Tomagola pada waktu seminar. Jadi tidak akan terjadi curi-mencuri domba. Saya pikir itu hak jemaat individu dia mau gereja di mana gitu. Pilihan masing-masing. Iya, kalau dia merasa saya lebih nyaman di sini, ya dia kenapa dia nggak pergi ke situ gitu. Nah, kalau GPIB merasa bahwa anak-anak mudanya lari ke gereja lain yang katanya lebih kreatif, lebih inovatif, lebih mereka bisa lebih terbuka dan sebagainya, ya kita harus introspeksi diri gitu. Itu salah satu tantangannya juga ya. Apa yang kurang? Apakah khotbah pendetanya monoton ataukah memang terlalu kaku? Seperti hasil penelitian kita mengatakan bahwa katanya GPIB ini terlalu kaku gitu. Seperti menumbuhkan tembok-tembok tinggi kurang keluar. Nah, itu juga kita teliti. Apakah itu benar gitu? Sehingga nanti tim ini akan memberikan rekomendasi untuk dilakukan apa yang harus dilakukan ke depannya. Baik, kita lanjut lagi setelah kita mau kasih pertanyaan kuis nih Catherine nih. Jadi pertanyaan kuis hari ini adalah, apa kepanjangan dari nama Departemen Inforkom Litbang? Jadi Inforkom Litbang itu kepanjangan dari apa? Nah, sahabat EPK bisa menjawab lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 0815 1800 444. Kirim aja formatnya jawaban berserta nama sahabat RPK gitu ya. Jadi kita lanjut lagi
dengan topik kita bahwa tadi Bapak bilang bahwa PR-nya tuh sebenarnya banyak dan tadi Bapak bilang sebenarnya ada 7 ada 7 masalah utama yang yang jadi hasil penelitian itu. Boleh dijabarkan nggak Pak secara singkat di sini? Oke. Yang pertama adalah kajian tentang yang saya sebutkan tadi ya, hubungan GPIB dengan denominasi lain, GKI, sekitarnya Betani, dan antar agama. Yang kedua adalah kajian masyarakat, karena GPIB itu ternyata banyak di daerah-daerah pelosok-pelosok, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, itu banyak gereja-gereja yang kita sebutnya sebagai Pelkes. Nah, kita lagi kaji ulang lagi apakah strategi kita di gereja Pelkes tersebut itu sudah tepat atau belum. Sudah efektif atau belum. Karena hasil dari penelitian yang dulu mengatakan kok masuk ke Pelkes kayak seperti center kelas sih, kita bagi-bagi gitu aja gitu. Ya, nah itu lagi dikaji lagi. Kemudian yang ketiga adalah kajian gereja dan budaya. Nah, yang saya bilang sekarang ini kan masanya postmodern. Ada perubahan teknologi, perubahan informasi, perubahan gaya hidup. Gereja lagi nggak baca Alkitab, bahkan pendetanya juga bawa gadget dan sebagainya. Iya kan, jemaat pendeta khotbah, pendeta bilang jarak dari Yeriko ke Yerusalem berapa kilometer, dia tinggal buka di Google gitu kan. Nah, itu perubahan-perubahan seperti itu. Juga perubahan budaya. Kita masuk ke Kalimantan berbenturan dengan budaya Dayak. Kita masuk ke Bali berbenturan dengan budaya Hindu. Nah, bagaimana kita bisa akrab, kita bisa bertumbuh bersama? Karena di Kalimantan ada orang Kristen, di Bali juga ada orang Kristen. Ya. Yang keempat, gereja dan misi, yaitu meninjau kembali apakah misi GPIB ini masih signifikan nggak, masih tepat nggak dengan kondisi dan situasi saat ini. Baik. Yang kelima, perangkat teologi. Nah, penelitian ini mengatakan bahwa ternyata banyak jemaat GPIB nggak ngerti pemahaman iman GPIB apa sih. Ini tata gerejanya gimana sih, tata ibadahnya kok rumit banget dan sebagainya. Musiknya, pianonya sebelah kiri, lambangnya seperti ini. Nah, itu banyak yang nggak ngerti ternyata. Yang keenam adalah manajemen dan kepemimpinan. Jadi ada cukup banyak masalah juga di dalam manajemen, baik di lingkup sinodal maupun di lingkup jemaat. Nah, itu juga diteliti oleh tim ini. Nah, yang terakhir adalah Pelkes, ya, tentang Pelkes GPIB. Kira-kira gitu, 7 tim yang sedang bekerja saat ini, dan mereka akan memberikan laporan akhir pada akhir Januari untuk kami bawa ke sidang tahunan di Palembang pada tanggal 10 Februari. Oke. Kira-kira gitu. Nah, tadi 7 kajian tadi, sahabat RPK, kami tetap mengundang untuk tetap berinteraksi dengan kami melalui nomor telepon 021 8000 444 atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0815 1800 444. Jadi sahabat RPK yang mempunyai masalah di gerejanya masing-masing bisa ya Widi ya, juga betul, ya. bisa langsung menanyakan, mungkin bisa diberikan solusi di siaran radio Rise and Shine kali ini. Mumpung bisa ada Bapak konsultan di sini. Betul sekali, langsung ya. Dengan Bapak Iya, Gary. boleh, silakan. Jadi kita lanjut lagi nih Pak, boleh, ya, boleh. Ya, sambil silakan. menunggu sahabat RPK yang mau berinteraksi dengan kita. Nah, kalau bicara tentang eksistensi GPIB di tengah maraknya gereja lain yang sedang berkembang pesat itu bagaimana nih Pak, pendapat Bapak? Oke, nah salah satu hasil penelitian kemarin dikatakan bahwa GPIB harus menemukan jati dirinya seperti apa gitu. Nah, hasil penelitian kita mengatakan bahwa anak-anak muda itu perlu yang lebih kreatif, yang lebih inovatif gitu. Bosenin gitu. Iya, anak-anak muda kita bilang kok kayaknya gue mau begini nggak boleh, mau begitu nggak boleh gitu. Terlalu Nggak, prosedural iya. Banyak gitu ya? aturan kan, paling males Iya, kita kan tuh mau biasanya. tepuk tangan nggak boleh. Nah, ada gereja yang mau pakai drum nggak boleh. Walaupun itu ada beberapa gereja GPIB yang pakai drum juga gitu pada ibadah tertentu, tapi ada pendeta GPIB yang kaku, nggak boleh. Nah, itu jadi tantangan gitu. Dan memang bukan hanya anak muda, orang-orang tua pun banyak
ke gereja-gereja yang menurut mereka lebih kreatif, lebih inovatif. Mereka ada yang bisa teriak-teriak, tapi ternyata nggak semua anak-anak kita itu suka begitu gitu. Ada anak-anak GPIB, hasil penelitian kami mengatakan bahwa sukanya yang diem, sukanya Husuk yang gitu ya, husuk hikmat. gitu. Ada anak-anak GPIB yang lari ke gerejanya Pak Stephen Tong ya. Itu yang menurut saya sih, saya berapa kali masuk ke sana cukup kaku gitu gerejanya ya. Pak Stephen, bahkan kita masuk kalau lagi ibadah harus diem, tidak boleh bergerak dulu gitu dan sebagainya. Nah, jadi ini GPIB ini jati dirinya mau seperti apa gitu. Kita nggak boleh ikut-ikutan misalnya ikut pakai band dan sebagainya, teriak-teriak, dan mungkin itu kan tata ibadahnya beda Masing-masing ya, nah, Pak. kita juga nggak boleh tiru. GPIB harus punya ininya sendiri gitu, Jati dirinya ya, Pak. sendiri gitu. Saya waktu di jemaat saya di Philadelphia, saya ajak teman-teman GP, Gerakan Pemuda, kita pergi ke Bandung. Di Bandung ada namanya GKI Maulana Yusuf yang menurut saya cukup kreatif ya. Nah, itu kita ambil, kita tiru karena GKI Itu kan seperti sama studi banding juga ya, Pak ya? Studi banding. Akhirnya sekarang di Jemaat Philadelphia, saya lihat ibadahnya udah jauh lebih kreatif. Anak-anak muda yang tadinya cuma 10 orang, 15 orang, sekarang Berkembang. jadi 50, 70, 100, lebih dari 100. Mereka kreatif, pakai alat musik yang macam-macam, cara beribadahnya juga lebih kreatif, tapi pakem-pakem GPIB-nya itu tetap diikutin gitu. Kira-kira gitu ya. Kan salah satunya tadi penyebabnya terlalu kaku ya Pak, atau terlalu prosedural. Sebenarnya apa aja sih yang menyebabkan jemaat tuh masih, istilah kasarnya ya Pak ya, suka jajan di gereja lain gitu. Suka jajan. Jadi minggu ini di sini, minggu depan di sana gitu. Bisa seperti itu. Kami pernah lakukan penelitian sederhana ya. Kami tanya sama pada jemaat lewat kuesioner, apa yang membuat mereka ingin masuk gereja? Betul. Jawaban pertama apa? 98% bilang khotbah pendeta. Kalau khotbahnya pendetanya bagus, mereka datang. Oh, jadi kalau pendeta ini datang, kalau pendeta bukan pendeta itu pilih-pilih. Iya. Jadi yang menyebabkan orang ingin masuk gereja, hasil kuesioner kami mengatakan bahwa khotbah pendeta gitu. Yang kedua, percaya nggak? Di kuesioner itu bilang penerimaan sesama jemaat. Jadi kalau penerimaan sesama jemaatnya baik, halo, apa kabar dan sebagainya. Ya, ramah apa enggak gitu ya. Yang ketiga, penerimaan majelis jemaat. Yang tunggu di depan, diantar dan sebagainya. Yang keempat, keenam, ketujuh dan sebagainya itu baru musik gereja. Gerejanya harus nyaman, tempat parkirnya bagus dan sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan nanti diskusi kita setelah tanda waktu berikut ini. Jam di studio kami menunjukkan pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Saatnya raih kesuksesan bersama RPK FM, radio terpercaya sejak tahun 1967. Dilengkapi dengan teknologi STL dan audio streaming, radio kami menawarkan program yang mendidik dan menyehatkan. Selain online streaming di www.radioplitakasih.com, kini siaran RPK FM dapat diakses melalui live streaming YouTube channel di RPK FM 9630. Jangkau kami juga melalui Twitter dan Instagram di @963rpkfm atau Facebook fanpage di 96.3 RPK FM Jakarta. Segera hubungi tim marketing kami di 021 80 88 0012 atau email di marketing@radioplitakasih.com. Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. Janganlah gelisah hati. Masih bersama dengan kami di siaran radio GPIB Arise and Shine, bangkit dan bersinarlah. Masih dengan topik yang sama ya Widi dan sahabat RPK, pertumbuhan gereja, masalah dan solusinya bersama dengan narasumber kita Bapak Geli.
Nah, kita mau sapa juga nih sahabat RPK yang sudah berinteraksi, yang sudah kirim pertanyaannya, ada beberapa. Tapi kita mau dengarkan dulu nih yang mau ngasih persembahan pujian nih. Iya, dari mana sih, Widi? Dari paduan suara Voice of Soul. Mana suaranya? Voice of Soul. Wow. Kalau sahabat sekali ya. Kalau sahabat RPK yang bisa lihat di YouTube nih, kelihatan gila ramai banget dan muka-mukanya bersemangat untuk memuji Tuhan. Ya, kita langsung aja persilakan ya. Ya, pujian The Prayer dari paduan suara Voice of Soul. Forza che
Terima kasih atas pujiannya. Paduan suara Voice of Soul. Voice of Soul, gak salah kasih nama. Voice of Soul, they touch my soul. Gila keren banget gitu. Terima kasih banyak. Mereka ini loh. Apa tuh ini? Tahun 2016 lalu mereka itu menang Busan Choir Festival and Competition. Jadi salah satu juaranya. Luar ini biasa. Harus masuk majalah Arkus ini. Wah, majalah Arkus ya. Di mana tuh kita bisa dapat majalah Arkus? Yang majalah Arkus yang terbaru tuh udah terbit. Makanya yang sahabat RPK yang mau mendapatkan majalah Arkus bisa menghubungi kantor gerejanya langsung ya. Masing-masing. Betul. Iya. Dan ini kita akan mendengarkan informasi itu dari Dewan Gerakan Pemuda GPIB. Penasaran mereka mau ngasih informasi tentang apa ya? Apa ya? Mungkin ada suatu acara atau kegiatan yang menarik gitu. Iya, pastinya menarik banget dong. Sehingga sahabat RPK tuh harus diinformasikan dan harus tahu tentang kegiatan apa sih yang akan diadakan oleh Gerakan Pemuda. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita. Udah siap belum nih? Jadi penuh ya kayaknya radio kita saat ini. Ya, jadi boleh Catherine boleh kenalin nggak nih siapa nih dari Dewan Pemuda? Dengan Kak Gary dan Kak Gustaf. Ada juga yang di pojok tuh, yang di sana. Siapa lagi Kak? Ale. Oke. Informasi apa nih yang mau disampaikan ke sahabat RPK siang ini? Kak Gary dulu ya. Yang oke, silakan Kak Gary. Ya, selamat siang. Saya Gary, mewakili dari Dewan Gerakan Pemuda GPIB. Juga di sini datang bersama teman-teman tim kerja dari Indonesia Bergerak. Indonesia Bergerak. Okay. Nah, jadi kita sini mau ngajak buat semua yang mendengarkan untuk datang 18 Februari 2017 nanti ke talk show-nya Indonesia Bergerak. Oke, di mana tuh Kak? Nah, untuk lebih jelasnya nanti saudara Gustaf yang menjelaskan. Oke. Jadi Indonesia Bergerak sendiri itu ada di tanggal 18 Februari 2017. Di mana? Di GPIB Paulus Jakarta Pusat. Oke. Gitu kakak-kakak. Kegiatannya kegiatan utama kita ada talk show. Itu mengangkat tema satu tujuan satu impian Indonesia Bergerak dengan rencananya dalam tahap konfirmasi itu beberapa narasumber yang memang ahli di bidangnya dari pemerintahan, dari entertainment juga ada, dari atlet juga ada, dari aktivis sosial juga ada. Lengkap ya? Lengkap. Kita bahas semuanya. Lalu kegiatan pendukungnya ada lomba musik akustik, ada lomba fotografi, ada lomba film pendek, ada juga bazar. Nah itu rencananya tema yang kita angkat itu tentang nasionalisme. Jadi ada pesan moral yang akan disampaikan melalui film pendek, musik akustik, fotografi. Jadi kita membuka wadah bagi teman-teman yang punya potensi, punya talenta, punya bakat di bidangnya masing-masing untuk Indonesia. Ya? Yes. Itu temanya menarik banget nih, nasionalisme. Kan sekarang tuh lagi isu-isu intoleran ya. Betul. Nah, jadi kayaknya waktunya pas banget nih. Betul. Kak, boleh promo nomor telepon buat kalau ada info-info? Oh iya dong, silakan. Yes. Nomor telepon yang pertama itu ada, manggilnya kita Bang Gary, ada Kak Gary. Nomor teleponnya kalau teman-teman bilang apa? Sahabat RPK. Sahabat RPK kalau mau telepon cari informasi mendaftar itu ada Kak Gary di 0812 10 32 594, ada Gustaf di 0857 1477 0336 dan Kak Iren 0812 10 50 60 35.
Boleh ulang lagi sekali lagi? Pelan-pelan ya. Bang Geri, yang pertama 0812 1032 594. Lalu yang kedua ada Gustaf di 0857 1477 0336. Yang ketiga ada Kak Iren itu di 0812 1050 6035. Oke, semoga sahabat RPK tadi sudah mencatat ya. Mudah-mudahan. Sehingga kalau mau tanya-tanya informasi, tanya-tanya dulu atau mungkin mau mendaftarkan diri bisa langsung. Atau juga bisa lihat di akun Instagram officialnya Dewan Gerakan Pemuda juga ada, Kak. Oh, oke. Komplit di situ ada ya? Komplitnya. Baiklah. Ada lagi yang mau disampaikan dari Satu hal yang paling penting sih buat acara ini bukan untuk kelompok terbatas, tapi ini untuk umum. Yes. Siapapun boleh. Terbuka untuk umum ya. Siapapun yang tergerak untuk Indonesia boleh datang. Hayuk atuh. Iya, kita sok atuh. Baik, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Pastinya banyak nih ya yang mau ikutan ya. Betul. Amin. Jadi langsung aja kita tunggu dan kita doakan semoga lancar-lancar semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita mau sapa lagi nih sahabat RPK sudah berinteraksi dengan kita nih. Iya betul, ada SMS nih Kak. Aha, boleh Itu. kita bacakan dulu. Oke. Yang pertama dari JJ dengan nomor telepon 08963663 sekian. Nah, pertanyaan adalah apa dan bagaimana korelasi antara dinding hukum gereja dengan bagian map dari hukum yang terselip di masyarakat seperti kriminalitas yang sudah mulai membuku dan banyak banget orang yang dipenjara loh. Terima kasih katanya. Berarti terima tentang kasih, hukum JJ. juga ya, Kak Widi. Ya, langsung dijawab Bapak Geli. Oh, oke. Ini kami melakukan penelitian juga tentang ini. Jadi itu di dalam kajian penelitian yang kami sebut sebagai gereja dan masyarakat. Jadi gereja tidak boleh menutup diri karena gereja juga harus berbaur dengan masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat. Nah, di dalamnya adalah gereja juga harus mengerti tentang hukum-hukum yang ada di masyarakat. Jadi saya pikir ini bagian dari bagian dari aspek-aspek yang harus dikerjakan oleh gereja gitu. Karena gereja nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Ada masyarakat di sekitar kita yang harus kita peduli, kita harus bantu. Ada gempa bumi kita bantu, ada orang miskin kita bantu gitu. Jadi ada istilah namanya gereja berdampak gitu. Gereja yang berdampak. Nah, gereja harus memberi dampak bagi masyarakat. Gereja harus memberi dampak bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara gitu. Jadi kalau gereja cuma berdiri sendiri untuk dirinya sendiri, untuk apa gitu? Jadi keberadaan gereja harus memilih dampak positif untuk masyarakat, bangsa dan negara. Jadi berkat buat orang gitu ya. Betul. Oke, Catherine boleh bacakan pertanyaan Ada lagi berikutnya? ya dari Hendrik di Bintaro. Shalom Bung Geli, Shalom. apakah hasil seminar kemarin akan di-share ke seluruh GPIB? Iya, betul Bung Hendrik. Karena apapun yang kami lakukan akan kami share bukan hanya untuk GPIB, tapi untuk seluruh masyarakat. Kalau itu bisa menjadi berkat dan bisa membuat orang lain hidupnya lebih baik, lebih benar, kenapa tidak gitu. Ya, cuma memang ada kalimat-kalimat yang tidak boleh kita publikasikan yang terkait dengan GPIB sendiri secara internal mungkin kita masukkan, tapi secara umum kalau itu baik untuk jemaat GPIB, baik untuk umat Kristen dan untuk masyarakat secara umum, saya pikir kita harus bagikan ya informasi itu. Oke, baik Bapak. Kita akan lanjut lagi nih ya Pak, setelah break satu ini. Info RPK. Namaku Budi Wayuni, Wakil Ketua Komnas Perempuan. Bu Budi Wayuni, bagaimana dengan korban pelecehan seksual yang sampai saat ini belum berani maju untuk melapor? Ya itu kita yakinkan bahwa itu sebaiknya memang kemudian dilaporkan. Tentu ini titipan buat media, jangan kemudian diungkap datanya secara jelas-jelas seperti itu akan menjadikan mereka lebih terstigma. Seperti itu. Ungkap kasusnya tanpa harus mengungkap identitasnya. Komnas Perempuan terus menghimbau karena kita sebagai National Human Rights Institution tentu saja mendesakkan pemerintah untuk terus mencari upaya segera disahkannya RUU PKS ini.
Anda baru saja mendengarkan Info RPK. Info RPK hanya di 96,3 RPK FM Jakarta. RPK FM 96,3 RPK FM masih bersama dengan kami di siaran radio GPIB Arise and Shine, bangkit dan bersinarlah dengan topik pertumbuhan gereja, masalah dan solusinya. Dan masih bersama dengan narasumber kita Bapak Geli. Sekarang sahabat RPK, mari kita dengarkan GPIB on the news berikut ini. Kalau tidak melalui aku. GPIB on the news. GPIB on the news edisi 22 Januari 2017 bersama dengan saya Glo. Warta pertama. Berita duka cita. Turut berduka cita atas dimuliakan Tuhan Penatua Freddy Tobing pada tanggal 19 Januari lalu. Almarhum adalah seorang presbiter di GPIB Paulus, DKI Jakarta, yang gigih melayani di KPK dan banyak lembaga kemasyarakatan sampai Nusa Kambangan. Tuhan Yesus menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Warta kedua, GPIB akan melaksanakan persidangan sinode tahunan bertempat di Gelanggang Olahraga Jakabaring di Kota Palembang pada tanggal 8 sampai dengan 11 Februari 2017. Peserta diperbolehkan untuk hadir pada tanggal 7 Februari 2017 mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat dan akomodasi disiapkan oleh panitia tanpa menambah biaya. Warta nomor 3, Departemen Teologi GPIB akan melaksanakan pembinaan musik gereja khusus untuk anak dan taruna. Program ini dilaksanakan dalam 2 kegiatan yang berkaitan, yaitu pelatihan musik gereja yang telah dilaksanakan pada akhir tahun 2016 lalu dan Pesparawi Anak yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Maret 2017 bertempat di Gedung HK di Taman Mini Indonesia Indah. Warta nomor 4, selamat atas terpilihnya fungsionaris Badan Pelaksana Musyawarah Pelayanan GPIB Wilayah Jakarta Timur yang diketuai oleh Pendeta Bapak Dambo Melantunan dari Jemaat Nasaret bersama dengan Ketua 1 Pendeta Ibu Foni Tarore Lopati dari Jemaat Menara Iman, Ketua 2 Pendeta Bapak Domi Doyo Ratupenu dari Jemaat Taman Harapan, Ketua 3 Pendeta Bapak Rocky Samuel Karinda dari Jemaat Marturia, Bendahara 1 Diaken Santi dari Jemaat Torsina. Warta nomor 5, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-21 pernikahan Pendeta Bapak Abraham Ferdinandus dengan istri terkasih pada tanggal 19 Januari lalu. Warta nomor 6, pada tanggal 21 Januari kemarin dalam rangka 25 tahun GPIB Philadelphia telah diadakan kegiatan aksi sosial dan Philadelphia Festival. Warta terakhir, Paguyuban Pengendara Motor GPIB atau P2MG telah melaksanakan Kopdargab pertamanya di tahun 2017 ini dalam bentuk ibadah bersama. Dilaksanakan di GPIB Jemaat Horeb Jakarta Timur pada hari Sabtu 21 Januari lalu. Ibadah dan Kopdargab ini dihadiri oleh komunitas-komunitas motor dari berbagai jemaat GPIB se-Jabodetabek. Dalam ibadah ini juga diperkenalkan sebuah komunitas baru yang berasal dari jemaat GPIB Horeb bernama HMG atau Horeb Motor Generation. Dalam sambutannya, Pendeta Manuel Raintum selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Horeb mengapresiasi dengan adanya ibadah semacam ini dan juga hadirnya HMG dan P2MG di tengah-tengah jemaat GPIB dan semoga senantiasa menjadi berkat bagi semua. Demikian GPIB on the news. Kembali ke studio bersama Widi dan Catherine. Iya, itu tadi rekan Glo ya dengan ya, GPIB on the news. Dan kita akan langsung bacain aja ya pemenang kuisnya. Betul sekali. Itu pemenangnya adalah Aldo dan jawabannya Departemen Informasi Organisasi Komunikasi Penelitian dan Perkembangan. Iya, selamat sekali lagi ya kepada Bapak Aldo. Untuk pemenangnya hadiah silakan diambil langsung di kantor Majelis Sinode GPIB. Info selanjutnya akan dikirimkan ke nomor HP Bapak Aldo.
Iya. Dan sayang sekali ini kita udah tiba di penghujung siaran kita kali ini. Nah, Bapak Gelina sebagai penutup siaran kita kali ini, apa yang ingin disampaikan kepada sahabat RPK berkaitan dengan topik percakapan kita? Oke. Kita bicara tentang pertumbuhan gereja, mungkin akhirnya adalah gereja seperti apa yang disebut bertumbuh, gitu ya. Nah, kesimpulan saya, gereja yang memberi dan membawa sukacita bagi jemaatnya. Nah, untuk memberi dan membawa sukacita bagi jemaatnya, kan harus cari tahu apa sih masalah-masalah tantangan jemaat. Makanya harus datang pendeta, presbiter, datang ngobrol dengan jemaat, wawancara jemaat, perkunjungan keliling, kasih kuesioner supaya tahu masalah-masalah apa sih yang dihadapi jemaat gitu saya. Baru diberikanlah khotbah yang baik, ya. Kemudian ibadah-ibadah yang tidak monoton, manajemen gereja yang baik, pembinaan yang bagus, musik yang bagus, kepemimpinan yang baik dan sebagainya. Itu akan memberi sukacita bagi jemaatnya. Yang kedua adalah gereja harus berdampak bagi masyarakat. Jangan hanya untuk internal sendiri, gereja harus berguna bagi masyarakat, juga memberi sumbangan bagi agama lain, bagi bangsa dan negara, bagi bangsa dan negara. Jadi dua itu aja, menjawab pergumulan jemaatnya dan gereja harus berdampak bagi masyarakat, bangsa dan negara. Oke, berarti semangat perubahan dan introspeksi diri ya dari gereja itu sendiri. Baik, sahabat RPK yang terkasih, kita akan mengakhiri siaran radio GPIB Rise and Shine ini, dan kami yang bertugas, saya Widi dan juga rekan saya Catherine. Dan nantikan siaran radio GPIB Rise and Shine berikutnya. Dan saat ini kami undur diri untuk nanti kita berjumpa lagi di tanggal 12 Februari 2017 yang akan datang pada waktu yang sama tentunya, jam 2 sampai dengan jam 3 sore di 96,3 RPK FM dengan topik yang gak kalah serunya juga nih. Apa itu, Widi? GPIB dan politik. Nah, dalam rangka menyambut Pilkada 15 Februari yang akan datang. Seru kayaknya tuh ya. Seru banget Widi. Ya. Pokoknya jangan sampai dilewatkan nanti tanggal 12 Februari. Dan untuk itu, untuk menutup siaran kita kali ini, kita juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk sahabat RPK yang sudah mendengarkan dan berinteraksi dengan kami. Dan saya juga ingin menyapa Bapak John Haba yang saat ini sedang sakit. Cepat sembuh ya Om, kita doakan. Cepat sembuh Om John Haba. Dan kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita nih, Bapak Geli Nisahpi. Iya, yang sama-sama sudah kembali kasih. yang sudah menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak. Ya, makasih. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk paduan suara Voice of Soul atas persembahan pujiannya. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Mas Herman. Halo Mas Herman. Terima kasih Mas Herman. Iya, terima kasih sudah membantu kita dari meja operator. Dan kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara Voice of Soul dengan lagunya Savior Like a Shepherd Lead Us. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Bekasi, Jakarta, 96.3 RPK FM. Mau dengerin program siaran dari Radio Pelita Kasih kapan aja dan di mana aja? Silakan download aplikasi kami bernama Sahabat RPK dan nikmati seluruh siaran RPK FM dimanapun dan kapanpun sahabat RPK berada. Aplikasi Sahabat RPK bisa diinstal di gadget sahabat RPK baik itu Android, iOS atau juga BlackBerry. So, gak usah tunggu lama-lama. Tinggal search Sahabat RPK dan nikmati seluruh siaran RPK FM via streaming 24 jam non-stop. Dan jangan lupa kunjungi website kami di www.radiopelitakasih.com.